Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang bersukacita buat saudara dan saya. Oleh karena apa? Minggu lalu, saudara dianugerahi oleh Tuhan yang disebut dengan kuasa mengetahui hal-hal atau perkara-perkara yang ilahi yang Allah mau lakukan. Hanya Allah saja yang sanggup melakukan hal itu. Saudara diberi yang disebut dengan power of knowing. Oleh karena itu, hari ini saudara akan disingkapkan kembali lagi, dianugerahi lagi pewahyuan yang baru, sehingga saudara bisa lagi lebih memahami dan bisa mencapai hikmat daripada tujuan Allah. Mengapa dia menganugerahkan saudara power of knowing atau yang disebut dengan kuasa, kekuatan, kemampuan mengetahui. Mari kita lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebab di masa-masa seperti saat ini, Engkau menganugerahi kepada kami Tuhan. Anugerah yaitu kuasa untuk mengetahui. Untuk tidak ada lagi yang menjadi misteri. Sehingga kami berkata dengan tegas dan jelas. Kami hidup di sorga, di masa sorga yang terbuka. Seperti yang para hamba-hambamu telah ucapkan, utarakan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami tidak berjalan dalam kegelapan. Kami bersyukur oleh karena kami melakukan berjalan dalam kehidupan ini, di bumi ini, dengan terhubung kepada takhta di sorga. Kami berterima kasih oleh karena pekerjaan Roh-Mu terus-menerus terjadi dan menjadikan kenyataan dalam diri kami. Sehingga hidup kami betul-betul bisa mewujudkan seperti apa yang Kau kehendaki, apa yang telah Kau rencanakan. Dan bahkan kami akan bisa mencapai apa yang menjadi takdir buat hidup kami, apa yang telah Kau tetapkan. Kami berterima kasih dan kami ingin bersama-sama dengan Roh-Mu dan firman-Mu Tuhan, untuk terus maju, bergerak terus sampai kepada apa yang harus digenapi oleh hidup kami maupun melalui kami, itu terjadi pada masa diri kami. Kami bersyukur padamu untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa kuasa mengetahui apa yang Allah mau lakukan, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja bisa melakukannya, itu dianugerahkan kepada saudara. Sehingga saudara tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Itu tidak menjadi rahasia. Dan juga saudara tahu kapan dia akan melakukan hal itu. Hal yang luar biasa kalau kita kembali lagi kita mengutip dari apa yang ditulis dalam Amos pasal 3 ayat 7 di perjanjian lama itu. Saya mau bicarakan dulu ini Amos pasal 3 ayat 7. Tolong ditayangkan yang apa yang saya sudah sampaikan. Di situ disebutkan tentang dia akan menyingkapkan tentang the whole story, seluruh kejadian yang akan terjadi. Berarti di dalamnya itu adalah rencananya, rencana kehendaknya. Di dalamnya tujuannya. Kenapa itu digenapi? Dan di dalamnya termasuk penghakiman, penghukuman, dan juga karya penyelamatannya. Saya ingin melanjutkan dari titik itu saja. Jadi saudara bisa lihat itu yang diungkapkan oleh Allah sejak dari perjanjian lama. Allah telah mengungkapkan hal itu. Dia buktikan itu kepada Abraham. Dia buktikan itu kepada Yunus. Dia buktikan itu kepada Nuh. Dia buktikan itu kepada hamba-hamba yang lain. Kepada Lot juga. Abraham dan seterusnya. Dia buktikan itu juga kepada hambanya adalah seperti Kristus. Bagaimana Kristus bisa lahir? Dia buktikan semuanya itu. Sekarang saya mau beritahu pada saudara, ketika Yesus telah duduk di tahta, apakah Allah? Saya ulangi, apakah Allah hanya menganugerahkan
Hal seperti itu, kuasa untuk mengetahui itu, power of knowing itu, hanya kepada beberapa orang yang dia sukai, yang dia pilih. Atau Allah berbeda lagi, mengubahnya itu. Karena Allah telah mendapatkan bukti-bukti bahwa pada zaman perjanjian lama, dia menyingkapkan rahasianya kepada para hambanya tentang apa yang dia mau lakukan. Lalu kemudian para hambanya ini, para nabi, memberitahukan kepada umat Tuhan. Apakah ini masih terjadi? Apakah ini masih berlaku? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dalam Efesus pasal 1. Mulai ayat 7, tapi penekanan kita adalah ayat 9. Mulai ayat 7, tapi penekanan kita ayat 9. Kita akan membaca ayat 9 dari berbagai Alkitab. Sebab di dalam dia, ayat 7, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bahwa hanya Allah yang mampu melakukannya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat, dikatakan hikmat, dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kalau saudara baca ayat 7, saya ulangi, kalau saudara baca ayat 7 sampai ayat 9 ini, berarti terjadi sesuatu yang berbeda sedikit. Rupanya apa yang Allah mau lakukan, apa yang Allah katakan dalam Amos 3 ayat yang ke-7 itu menunjuk pada satu titik. Maka sesudah itu akan terjadi perubahan. Apabila itu sudah digenapi. Apa titik itu? Kalau engkau baca di ayat 7, titik itu adalah Kristus. Karya Kristus. Sehingga ayat 9, Allah tunjukkan ayat 9 bahwa dia tidak lagi pilih ataupun tunda-tunda. Dia akan anugerahkan power of knowing kepada orang yang baru bertobat, kepada orang yang baru lahir baru, yang baru menerima karya penebusan, supaya saudara bisa mengetahui rahasia kehendak-Nya kepada kita. Itu ayat 9. Mari kita baca dari Alkitab yang lain. Saya katakan Alkitab yang lain. Amplified Classic Bible menulis demikian. Making known to us the mystery or secret of His will. His will ini dijelaskan of His plan, of His purpose. And it is this in accordance with His good pleasure, His merciful intention. Ada kata intention, niat, which He had previously purposed and set forth in Him. Terjemahan bebasnya adalah begini. Allah memberitahukan
kepada kita misteri rahasia kehendaknya, yakni rencananya, tujuannya, dan ini sesuai dengan kerelaan atau keridaannya. Niat rahmatnya, lihat niat Allah yang dia telah maksudkan dan tetapkan. Ada kata tetapkan. Sebelumnya di dalam dia atau dirinya sendiri. Lihat, Kristus menjadi titik perubahan sehingga Allah tidak pilih-pilih lagi. Saya ulangi, Allah tidak pilih-pilih lagi. Dia menganugerahkan pada saat engkau lahir baru. Dia menawarkan, dia menganugerahkan kepada saudara. Tinggal saudara mau atau tidak. Kuasa untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Allah itu. Oke, satu lagi. Kita baca dari Common English Bible, CEB. Common English Bible, CEB. Dikatakan di situ, God reveal His hidden design to us. Ini rada beda dia. Tapi dia mengungkapkan kedalaman dan keluasan daripada firman ini. Which is according to His good will. And the plan. Jadi dikatakan reveal. The plan that He intended to accomplish through His Son. And by what Christ has done. God has shown us His own mysterious ways. God has shown us His own mysterious ways. Saudara ngerti dia apa yang saya mau sampaikan ini? Menurut CEB Bible, terjemahan bebasnya ada seperti ini. Tuhan mengungkapkan rancangan tersembunyinya kepada kita, pada saudara dan saya, yang sesuai dengan niat baiknya dan rencana yang ingin Ia capai melalui putranya, Kristus. Dan dengan apa yang telah dilakukan Kristus. Tuhan, perhatikan ini, telah menunjukkan kepada kita cara-cara yang misterius. Tuhan telah menunjukkan kepada kita cara-cara misteriusnya sendiri. Jadi dia bukan hanya mengungkapkan rancangan atau desain, rancangan tersembunyinya, tapi dia juga menunjukkan cara-cara yang misterius yang tidak bisa dipahami oleh makhluk manapun juga. Tapi dia tunjukkan kepada gerejanya, pada saudara ketika engkau lahir baru, dia akan singkapkan itu. Jadi di sini, dari dua Alkitab ini mempertegas kepada kita, memberikan kejelasan kepada kita bahwa Allah adalah Allah perencana. Dia punya rencana. Allah memiliki rancangan. Dan Allah itu memiliki objektivitas ataupun sasaran tujuan.
Jadi Allah berniat memberitahukan, mengungkapkan, menyingkapkan pada umatnya misteri. Saya ulangi, misteri ataupun rahasia yang tersembunyi bagi segala makhluk di sorga dan termasuk setan. Yang selama ini belum terungkap. Yang selama ini belum terungkap sampai kepada masa Kristus. Yaitu tentang apa? Rahasia kehendaknya, rencananya, kemudian rancangannya, tujuannya, dan yang luar biasa. Jalan-jalannya atau cara-caranya yang misterius. Dia singkapkan. Wah, ini luar biasa sekarang. Saya katakan. Ini luar biasa. Saudara dan saya hidup di masa seperti ini. Makanya saudara tidak bisa berdalih. Saya nggak kuat mengikut Tuhan. Karena power of knowing ini. Karena kuasa mengetahui hal-hal apa yang akan diperbuat oleh Tuhan ini. Itu akan meluluh lantakkan semua upaya iblis yang berupaya untuk menggagalkan hidup saudara. Sehingga iblis tidak lagi menjadi masalah buat hidup saudara. Dan kau akan berkata sama seperti saya juga berkata dan mengalaminya. Devil, you are no more problem for me. Setan, engkau bukan lagi masalah buat hidupku. Apa artinya Allah berniat untuk memberitahukan, mengungkapkan, dan menyingkapkan pada umatnya misteri, rahasia yang tersembunyi bagi segala makhluk, surga dan setan, bagi segala makhluk di bumi. Di bumi. Di surga dan setan juga. Apa maksudnya? Dia beritahukan kehendaknya, dia beritahukan rencananya, dia beritahukan rancangannya, dia beritahukan tujuan akhirnya. Dan yang luar biasa, dia beritahukan jalan-jalannya atau cara-caranya dia yang misterius itu. Seperti minggu lalu saya sampaikan pada saudara, dia tunjukkan kapan hal itu terjadi. Pada masa hidup saudara. Kapan itu terjadi? Pada masa hidup saudara. Kapan semuanya itu terjadi? Di masa hidupmu. Atau pada zamanmu. Ini yang luar biasa. Dia beritahukan. Sehingga itu tidak lagi menjadi misteri buat hidup saudara. Saya ulangi, itu tidak pernah menjadi misteri buat hidup saudara. Jadi, dengarkan baik-baik. Dia akan membawa saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian ataupun pengetahuan yang dalam di dalam batinmu. Sehingga hanya dia yang tahu dan kau yang tahu. Hanya dia yang tahu dan kau yang tahu. Saya menginginkan supaya saudara, kita beralih dulu kepada perjanjian lama tentang sesuatu yang dahsyat. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 21.
Di sini dikatakan apa yang diucapkan oleh Daud. Dia bilang begini, tentang power of knowing, ataupun kuasa mengetahui apa yang perbuatan Allah. Apa yang Allah mau lakukan. Dikatakan di sini ayat 21, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu. Sama toh, mirip. Seperti Efesus 1 ayat 9. Menurut kerelaannya, menurut hatinya, niat hatinya. Oleh karena firman-Mu. Jadi firman itu, di dalamnya sudah ada power of knowing. Menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebelum kita baca 1 Tawarikh 17 ayat 19 ini sama, mirip. Tapi saya ingin saudara mengutip ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini, lihat hal ini, masih kurang di matamu. Lihat saudara, apa yang diucapkan dalam Message Bible, Amos 3 ayat 7 di Message, the whole story. Dan hal ini dikatakan ayat 19. Masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini. Dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan, sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan. Oh my God. Engkau akan, setelah engkau mendengarkan ini, engkau akan makin mengasihi cinta kepada Tuhan. Engkau akan membenci kedaginganmu. Karena Allah itu bukan Allah yang tersembunyi buat hidupmu. Wow, luar biasa sekali. Kau akan berkata, ayo katakan sekarang, Tuhan, terlebih hari ini, aku sangat mengasihi Engkau. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Buka tangan, kedua tanganmu. Arahkan kepada Dia. Tuhan, mulai hari ini, aku sangat mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Karena Engkau bukanlah pribadi yang tersembunyi, ataupun yang bersembunyi. Oh, saya melihat Tuhan memberkati hidupmu. Ketika Engkau mengucapkan dengan ketulusan, kejujuran hatimu. Luar biasa. Dia katakan memperlihatkan kepadaku. Berarti Daud itu sudah tahu. Sesudah dia Salomo. Dia lihat Raja Uzia. Dia lihat Hizkia. Dia lihat yang lain. Dia lihat serentetan manusia. Dan dia lihat Kristus. Manusia yang akan datang. Wah. Oke, kita akhiri dulu di sini. 1 Tawarikh 17. 1 Tawarikh pasal 17. Sama. Ayat 9 tetapi memberikan bahasa yang lebih berbeda sedikit. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini, maksudnya Daud, dan menurut hatimu. Nah, lihat itu yang disebut niat tadi. Saya mempertegas. Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Allah memberitahukan kepada para hambanya perkara-perkara yang besar yang akan dilakukannya sehingga para hambanya
telah tahu lebih dulu, berada di posisi telah tahu lebih dahulu. Sehingga Elisa juga bisa berkata, ketika dia berjalan dari Gilgal ke Betel, dan 50 nabi di sana mengatakan, tidak engkau tahu bahwa bapakmu ataupun tuanmu itu akan diangkat ke sorga pada hari ini? Aku tahu, kata Elisa. Bagaimana Elisa bisa tahu? Mungkin minggu depan saya jelaskan pada saudara. Penting sekali kehidupan seperti itu. Rumah memegang peranan penting supaya engkau menerima anugerah dan efektif serta produktif menerima dan menggunakan dalam hidupmu power of knowing, kekuatan untuk memahami. Jadi apa yang dimasukkan 2 Samuel 7 ayat 21 dan 1 Tawarikh 17 ayat 19. Bukan hanya para hambanya telah tahu lebih dulu. Tapi perkara besar yang terjadi pada diri Daud. Hambanya itu adalah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya akan terjadi pada keturunan demi keturunannya. Tapi yang luar biasa sekali saudara. Bukankah keturunan-keturunan ini berbicara tentang masa yang akan datang? Tapi yang luar biasa sampai pada masa Kristus duduk di tahta. Nama Daud, pribadi Daud, tidak pernah lenyap. Sebab dikatakan, tahta Daud kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan bisa melihat dari berbagai macam Alkitab. Tadi saudara bisa lihat dari 2 Samuel 7 ayat 21. Dikatakan di situ adalah firman-Mu, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, 2 hal ini. Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Kalau dalam Amplified Bible, bukan Amplified Classic Bible, dikatakan because of your word promise and in accordance with your own heart, you have done all this great perkara-perkara yang agung and astounding things to let your servant know, understand. Dalam terjemahan bebasnya, Amplified Bible ini mengatakan nih, karena firman-Mu, janji-Mu, dan sesuai dengan yang sesuai dengan hatimu sendiri, engkau telah melakukan semua hal yang besar, hal yang agung dan menakjubkan ini, agar hamba-Mu tahu ataupun mengerti, paham. Tapi dalam Amplified Classic Bible, saudara, dipertajam lagi dari Alkitab demi Alkitab. Because of your promise and as your own heart dictates. Ini diktat, ada kata dikte. You have done all these astounding things to make your servant know and understand. Dikatakan karena janji-Mu dan seperti yang telah didiktekan oleh hatimu sendiri. Didikte atau ditentukan. Engkau telah melakukan semua hal yang menakjubkan ini untuk membuat hamba-Mu tahu dan mengerti. Ada kemiripannya dengan Amplified Bible. Tapi saya ingin saudara mulai membuka dalam ERV Bible. Easy to read version Bible. You will do all these wonderful things, hal yang ajaib, because you said you would do them. And because you want to do them, and you decided to let me know about all these things. Engkau Tuhan akan melakukan semua hal ajaib ini karena Engkau telah mengatakan dan akan melakukannya, dan karena Engkau ingin melakukannya. Daud dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan itu hatimu. Tapi di sini dipertegas karena itu keinginan dia. Dan engkau memutuskan untuk memberitahu aku
Aku dalam hal ini adalah Daud. Tentang semua hal ini. Betul yang dikatakan The Message Bible dalam Amos 3 ayat 7. The whole story. Seluruh cerita. Sekarang kita sampai kepada satu Alkitab yang mungkin saudara, Alkitab ini mirip sekali dengan Amplified Bible. Namanya EXB atau Expanded Bible. You have done these great things, all this greatness, because you said you would, for the sake of your word, promise, and because you wanted to, according to your will, heart, and you have let me know about it, made it known to your servant. Kalau engkau lihat, ini mirip dengan Efesus 1 ayat 9 yang kita bahas tadi. Engkau telah melakukan hal yang besar ini, hal yang agung. Semua keagungan ini, kebesaran ini. Karena engkau mengatakan akan atau demi janji-janjimu. Dan karena engkau ingin sesuai dengan keinginan hatimu. Dan engkau telah memberitahu aku, Daud, maksudnya aku di sini, tentang hal itu. Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu. Satu Alkitab lagi, supaya saudara seru nih. Karena ini penting buat saudara. Satu Alkitab lagi, nama Alkitab itu adalah NCV, New Century Version. You have done this great thing because you said you would and because you wanted to. And you have let me know about it. Ini sederhana. Engkau telah melakukan perkara hebat ini karena engkau telah mengatakan akan melakukannya dan karena engkau menginginkannya. Dan engkau telah memberitahu aku, Daud, tentang semua ini. Sebelum beranjak, saudara, sebelum saya jelaskan, karena saya gairah sekali. Bagaimana kalau kita baca sekarang 1 Tawarikh 17 ayat 19. Perhatikan. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. 1 Tawarikh 17 ayat 19 menurut Amplified Classic Bible. Oh Lord, for your servant's sake and in accord with your own heart. Jadi demi hambaku dan karena hati. You have wrought at all this greatness to make known all these great things. Dalam terjemahan bebasnya, ya Tuhan demi hamba-Mu. Tadi kita dengarkan di 1 Samuel, 2 Samuel adalah firman dan keinginan. Tapi sekarang demi hamba-Mu. Berarti juga saudara sekarang dimasukkan oleh Tuhan demi Engkau. Ya Tuhan demi hamba-Mu dan sesuai dengan hati-Mu sendiri. Engkau telah melakukan semua keagungan ini dengan memberitahukan semua hal besar ini kepada kami. Dalam King James Version yang memberikan arti kata BRG Bible, Blue, Red, and Gold Bible. Ini luar biasa. Oh Lord, for thy servant's sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness in making known all these great things. Tolong perhatikan, saudara bisa catat. Ya Tuhan, lihat dalam tayang, demi hamba-Mu dan menurut hati-Mu sendiri, Engkau telah melakukan semua keagungan ini dengan mengumumkan semua hal besar ini. Mengumumkan. Jadi bukan sesuatu yang rahasia. Satu Alkitab lagi. Itu yang disebut dengan New Century Version. Mari kita lihat sekarang New Century Version. Lord, you have done this wonderful thing.
For my sake, and because you wanted to, you have made known all these great things. Tuhan, terjemahannya New Century Version. Tuhan, kau telah melakukan hal yang luar biasa demi aku Daud. Dan karena engkau memang menginginkannya, kau telah memberitahukan semua hal besar ini. Tulis yang pertama. Apa alasannya Allah? Menurut 2 Samuel pasal 7 dan 1 Tawarikh tadi. Memberikan power of knowing. Kuasa untuk mengetahui. Kepada Daud. Apa alasannya? Itu juga kepada saudara. Karena saudara lihat sekarang dari Efesus 1 ayat 9. Allah membuat saudara tahu. Alasan Allah tetap sama. Tulis yang pertama. Tuhan beritahukan dengan pasti kepada Daud. Lihat. Tuhan beritahukan kepada segala perkara besar yang akan dilakukan Allah. Itu demi karena Daud. Semua perkara di depan itu dilakukan oleh Allah. Itu karena Daud hambanya. Jadi Daud harus ditempatkan pada posisi tahu. Itu yang akan Allah lakukan. Saudara pun tahu. Tadi yang kita dapatkan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 tadi. 2 Samuel pasal yang ke-7 tadi. Itu jelas-jelas. Di ayat 19-nya dikatakan. Dan hal ini masih kurang di matamu. Ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan. Wah, generasi demi generasi yang akan datang. Ya Tuhan Allah, luar biasa. Yesus adalah keturunan Daud, Matius pasal 1. Yesus juga memiliki power of knowing atau kuasa. Tahu apa yang akan Allah lakukan. Dan karena menurut Matius 1, mari kita lihat sekarang. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke 16 dan 17. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lihat, sampai pada Yesus dari pembuangan Babel itu sebenarnya ada 13 generasi. Tapi kita lihat sekarang ayat 17-nya, apa penjelasannya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, bukan sampai Yesus. Kalau sampai Yesus 13 keturunan dari pembuangan Babel, tapi sampai Kristus. Yesus inilah yang akhirnya disebut Kristus. Dialah memunculkan, melahirkan generasi yang baru yang disebut dengan Kristus. Dengan kata lain, gereja adalah keturunan Yesus Kristus. Juga menerima anugerah power of knowing. Jadi dari pembacaan tadi, saudara makin dikuatkan, diperjelas. Dari 2 Samuel pasal yang ke-7
dan 1 Tawarikh 17 ayat 9 dari berbagai macam mereka. Jadi Tuhan beritahukan, itu yang pertama, dengan pasti kepada Daud segala perkara yang besar yang akan dilakukan di depannya itu. Bukan hanya karena Allah ingin, tetapi karena Daud. Yang kedua, walaupun saya sudah sebutkan, yang kedua, semua perkara itu atau hal itu adalah keinginan Tuhan supaya kita tahu. Itu datang dari keinginan Dia, tapi supaya kita tahu. Allah ingin saudara tahu perbuatan-perbuatan besar yang akan dilakukan. Allah ingin saudara tahu. Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang keadaan pada akhir zaman sebelum kedatangannya. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya mereka tahu. Dan power of knowing yang mereka miliki, kuasa tahu akan apa yang akan terjadi, penghakiman apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu membuat mereka tidak goyah. Membuat mereka tidak tersentuh oleh angin puyuhnya setan atau gelombang sebesar apapun juga. Jadi hal yang kedua ini adalah, hal itu adalah keinginan Tuhan supaya kita tahu. Tuhan melakukan perbuatan besar. Yang pertama demi hidupmu. Karena hidupmu. Karena Daud. Yang kedua, itu keinginannya dia. Dia lakukan perbuatan supaya saudara tahu. Jadi keinginan yang terbesar adalah bukan melakukan perbuatan itu, tapi tahu, saudara tahu. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dia berbicara kepada Daud tentang serentetan manusia sampai kepada masa yang akan datang. Yang ketiga ini penting. Tuhan telah memenangkan langkah-langkah perjalanan hidup saudara sampai pada masa yang akan datang. Mengapa engkau persoalkan lagi kekhawatiran dalam hidupmu? Mengapa engkau khawatir tentang hidupmu? Tentang penghidupan, tentang teman hidup. Semua yang ada kata hidupnya. Mengapa engkau khawatir? Tuhan telah memenangkan langkah-langkah perjalanan hidup saudara sampai pada masa yang akan datang. Dia ingin supaya saudara tahu. Bukan supaya saudara mengerjakan pada masa yang akan datang. Dia ingin supaya saudara tahu. Lihat saudara, Tuhan telah memenangkan. Ini hal yang luar biasa. Meski Daud, Salomo, dan keturunannya jatuh dalam dosa, tetapi keinginan Tuhan ini, yang tadi poin 2 tersebut, tidak terhalang oleh karenanya. Itu sebabnya dia buat tahu. Saudara yang terus terhempas, terjebak dalam belitan ikatan-ikatan, kepahitan, ketidakmampuan, minder. Hari ini Tuhan akan membuka seluruh belitan dalam hidupmu. Dia membuat engkau tahu itu karena keinginannya. Saya bersyukur kepada Tuhan saya hidup pada zaman ini. Karena dengan demikian saya bisa membaca berbagai macam, hampir 100 Alkitab yang menyingkapkan dalam bahasa dan pengertian, sehingga saya menemukan melalui Roh Kudus apa yang Roh Kudus maksud. Itu yang saya sebut adalah bahasa Dia, pengertian Dia. Yang keempat, Tuhan akan melakukan ini secara pasti. Saya katakan Tuhan akan melakukan secara pasti perkara-perkara yang hanya Dia saja yang bisa melakukannya. Oleh karena kita dan oleh karena keinginannya sendiri. Oleh karena kita dan oleh karena keinginannya sendiri.
Tadi saya sudah sampaikan di poin 3. Daud, Salomo, keturunannya semua jatuh dalam dosa. Tapi keinginan Tuhan tersebut tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi atau menggagalkan perbuatan-perbuatan besar dari apa yang Tuhan inginkan. Termasuk dosa. Mari kita baca sekarang. Roma pasal 3. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23, 24 sekarang. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara bisa lihat? Oleh kasih karunia. Hanya oleh kemampuan Allah. Jadi manusia yang sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah memberikan anugerah kemampuannya kepada hidup saudara. Kenapa? Karena dia punya keinginan. Yang poin 4 ini. Bahwa dia akan melakukan perkara-perkara demi saudara. Dan dia tidak terhalang oleh karena dosa saudara. Dia akan pulihkan hidup saudara. Karena dengan pertama kali dia berikan kemampuan ilahi kepada saudara. Mari kita lihat sekarang. Roma pasal 5. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau nanya, Kristus mati ketika kita masih berdosa. Bagaimana dengan Amos? Bagaimana dengan Yesaya? Dia mati, masih ada dosanya. Bagaimana dengan Daud? Dia mati, masih ada dosanya. Tapi lihat, Allah menggeser titik perubahan itu pada diri Kristus. Karena Kristus yang bisa membuktikan bahwa dia sebagai anak manusia, sebagai manusia, dia bisa menjadi korban penebus Allah. Jadi yang membunuh Yesus bukanlah iblis. Yang membunuh Yesus bukanlah paku. Yang membunuh Yesus bukanlah Pilatus. Yang membunuh Yesus bukannya Yudas Iskariot. Yang membunuh Yesus bukanlah mahkamah agama. Tapi yang membunuh Yesus adalah Allah sendiri. Kalau Allah sendiri memberikan petunjuk untuk korban penebus dosa, engkau ambil seekor domba. Domba yang tahir, tidak bercacat, tepat waktu. Lalu kemudian apa ya? Maka orang Lewi pelayan harus menyembelihnya. Jadi siapa yang membunuh? Yesus, Allah. Untuk dicari korban. Ini yang dimaksudkan. Dia yang lakukan. Hanya dia yang mampu untuk membayar dosa. Jadi saudara bisa lihat yang keempat. Tuhan akan melakukan secara pasti perkara-perkara yang hanya dia saja yang bisa melakukan. Karena kita, demi kita. Dan karena keinginannya. Itu sebabnya dia tidak bisa dihalangi oleh dosa. Luar biasa saudara. Ya, saya katakan luar biasa. Ini hal yang tersembunyi bagi banyak orang. Jadi saudara bisa lihat. Minggu lalu saya bicarakan kepada saudara tentang spiritual timing. Waktu ilahi yang tepat.
waktu ilahi yang tepat. Jadi 4 hal ini, sebelum saya lanjutkan dengan waktu ilahi yang tepat ini. 4 hal ini Tuhan telah nyatakan melalui 2 Samuel pasal 7. Lalu melalui 1 Tawari pasal 17 ayat 19 itu tentang Daud. Jadi keempat hal ini harusnya menjadi kekuatan baru buat hidup saudara. Dia ingin saudara tahu. Itu yang disebut power of knowing. Mari, sekarang kita belajar mengaitkan dari apa yang saudara tahu. Dari apa yang saudara tahu. Dengan yang disebut dengan spiritual timing. Spiritual timing adalah berbicara tentang waktu ilahi yang tepat. Kalau saudara lihat, itu sepertinya suatu siklus. Siklus di mana sampai itu akan berakhir pada waktu akhirnya Tuhan. Saya katakan waktu akhirnya Tuhan. Itu yang disebut oleh Alkitab adalah waktu menuai. Waktu akhir zamannya Tuhan itu beda dengan waktu akhir zaman di kepalamu. Mari kita lihat dulu Matius 13. Matius 13 ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Bukan berarti malaikat itu hanya orang-orang atau makhluk-makhluk sorga. Bukan. Malaikat ini juga disebutkan adalah utusan. Angelos itu juga disebut the messenger. Si pembawa pesan. Pesan firman Tuhan dari Allah. Itu disebut adalah malaikat. Saya ingin mengaitkan dari apa yang 2 Samuel pasal 7 dan 1 Tawari 17 ini kepada yang disebut dengan spiritual timing. Bukankah kita sudah mendengarkan Amos 3 ayat 7? Disebutkan tentang the whole story, seluruh kejadian. Berarti ada kontribusi daripada hidup saudara dalam mencapai. Saudara sudah tahu tentang waktu akhir zamannya Tuhan. Waktu akhirnya Tuhan. Saya tidak mau sebutkan waktu akhir zamannya. Tapi waktu akhir Tuhan. Saudara tahu itu. Itu yang disebut dengan waktu menuai. Jadi spiritual timing atau waktu ilahi yang tepat ini. Waktu ilahi tepat ini adalah Allah akan memanifestasikan dirinya lewat manusia. Sehingga ketika kita saudara melihat manifestasi arah tersebut dari waktu ke waktu, maka saudara tahu saudara berada di mana. Walaupun saudara sudah melihat waktu akhir Tuhan, ujungnya. Jadi dalam perjalanan seperti Amos 3 ayat 7, the messenger, dalam Alkitab the messenger Bible ini, itu dikatakan seluruh kisah Allah beritahukan. Saudara bisa tahu, saudara semua memberikan kontribusi. Saudara ada dalam story. Bukan history. Saudara dalam story. Kisah. Cerita. Allah itu. Wah, luar biasa. Saudara tahu di mana Allah akan memanifestasikan dirinya. Dari waktu ke waktu. Saudara sudah terlambat menginginkan
saudara berada pada masa yang sangat dekat sekali, hanya tinggal berapa hari daripada kedatangan Yesus. Sudah terlambat. Allah yang sudah menentukan. Saudara bisa melihat waktu itu. Apa yang Allah melakukan perbuatan besar. Tapi saudara diminta untuk memberikan kontribusi. Bukankah Daud dalam 2 Samuel pasal 7 juga mengatakan demikian? Dia telah melihat serentetan manusia. Jadi Allah akan memanifestasikan dirinya. Sehingga jika saudara melihat, mengalami manifestasi dari Allah tersebut, dari waktu ke waktu, maka saudara tahu saudara berada di mana. Saya mau beritahu pada saudara, saudara berada pada zaman Kristus. Saudara berada pada apa yang disebut serentetan manusia. Allah telah memanifestasikan dirinya melalui Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Allah memanifestasikan dirinya melalui siapa? Gerejanya. Jadi penuaian itu adalah satu periode waktu yang disebut waktu Allah pada akhir zaman atau masa penuaian itu. Dan kalau kita lihat tulisan daripada Daud, kalau kita baca lagi tulisan daripada Rasul Paulus, kalau kita membaca lagi apa yang ditulis oleh pewahyuan tentang Yesus Kristus di kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes, maka kita tahu bahwa masa penuaian yang akan kau lihat nanti adalah saat Yesus datang kembali saat itu. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara hidup pada masa apa saja, tapi yang penting saudara sudah melihat. Saudara bisa melihat serentetan manusia sesudah hidup saudara. Allah melakukan perbuatan besar. Saudara ada dalam kisahnya Allah itu. Inilah yang dikatakan manifestasi Tuhan melalui hidup saudara pada akhir zaman. Berarti saudara lihat, hal yang pertama yang harus terjadi adalah Allah hendak memiliki hidupmu. Karena engkau adalah manusia. Allah hendak memiliki hidupmu atau dirimu. Karena engkau adalah manusia. Luar biasa. Saudara akan mulai mengabaikan tentang waktu kalender dunia, waktu kalender lunar. Saudara akan mengabaikan hal itu. Karena saudara tahu sekarang kalendernya Allah. Saudara tahu Allah ingin memanifestasikan dirimu dari apa yang sesudah engkau pun tahu siapa. Maksud saya siapa itu? Engkau tahu rupa orang itu secara rohani. Engkau tahu karakter orang itu secara rohani. Engkau tahu kapasitas orang itu secara rohani. Jadi semuanya itu adalah serentetan. Itu disebabkan oleh karena power of knowing. Jadi kalau Allah ingin memiliki hidupmu karena engkau adalah manusia. Ini bukan berarti engkau cepat-cepat membangun gereja lokal. Engkau langsung membangun denominasi. Tapi ingat,
tujuan Allah sejak semula. Perhatikan ini baik-baik. Saya akan membawa engkau keluar pada suatu jebakan rohani. Ingat, bukan berarti engkau membangun gereja lokal. Bukan berarti engkau membangun pelayanan. Kau menunjukkan kehebatanmu. Ikut organisasi ini, ikut organisasi ini. Kelihatannya rohani. Ini bukan gereja lokal. Ini bukan, ini maksudnya denominasi. Tetapi karena Allah sejak semula tujuannya adalah mereproduksi dirinya sendiri. Itu tujuan Allah. Dan siapakah yang tepat untuk tujuan Allah ini? Yaitu dia bisa mereproduksi dirinya sendiri. Bukan kepada binatang. Bukan kepada ciptaan yang lain. Tapi hanya kepada manusia. Banyak orang, saya ulangi, banyak orang tidak menangkap hal ini. Karena mereka berpikir bahwa Allah menciptakan manusia adalah supaya Allah memberkatinya. Dengan kemuliaannya. Bahkan dengan segala yang dimiliki oleh Allah. Bukan. Karena Allah ingin mereproduksi dirinya. Dan dia tahu. Dia bisa mereproduksi dirinya. Mereproduksi dirinya sendiri. Secara sempurna. Secara utuh. Hanya kepada manusia. Lewat manusia. Coba perhatikan baik-baik. Kita ketahui dengan melihat kepada strategi Yesus 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa lihat strategi Yesus. Bagaimana Allah mereproduksi dirinya. Sehingga Yesus disebut adalah anak Allah. Saya ingin saudara membuka Lukas pasal yang ketiga. Ayat terakhir. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam disebut anak Allah. Karena memang Allah ingin mereproduksi dirinya kepada Adam. Lewat Adam. Tapi gagal. Sebelum itu terwujud. Gagal. Dan dia sekarang mereproduksi dirinya. Lihat strategi Yesus. Allah memanifestasikan dirinya melalui Yesus secara utuh. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Itu menyebutkan pada kita bahwa Kristus itu, saudara. Kolose 1 ayat 19 dulu. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah, berkenan diam di dalam Dia.
Seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada satu bagian dari kehidupan Allah atau apa yang menjadi pribadinya Allah. Itu tidak ada pada diri Yesus. Dan dia sebagai manusia tidak sanggup untuk menampungnya. Dikatakan berkenan, layak. Di sini digunakan kata sebenarnya layak. Itu untuk diam di dalam Dia. Allah berkehendak seperti ini. Makanya Allah membuat engkau tahu tentang masa yang akan datang, supaya engkau tidak mudah digoyahkan. Orang-orang ya akhirnya mudah tergoyangan. Aduh, saya sudah nggak sanggup lagi lah melakukan seperti. Saya sudah nggak sanggup lagi hidup dalam gereja. Saya sudah nggak sanggup lagi. Ya silakan saudara. Itu pilihanmu. Allah sendiri, lihat Allah sendiri nggak bisa menolong kau. Karena itu keputusan. Karena kau diciptakan sebagai makhluk dengan kehendak bebas. Nggak bisa. Jangan coba-coba ada orang lain menolong orang seperti itu. Karena Allah sendiri tidak bisa intervensi. Karena itu keputusanmu. Lihat Allah memiliki niat, memiliki keinginan yang luar biasa untuk hidup saudara. Ingat, apa itu? Dia ingin supaya saudara memiliki kemampuan, kuasa, mengetahui apa yang dia mau perbuat sesudah saudara, di depan saudara. Saudara tahu kapan itu akan terjadi. Saudara tahu. Tahun 2020. Saudara bisa mendengarkan kembali koleksi dari apa yang saya jelaskan, pengajaran yang saya berikan pada saudara yang langsung dari Tuhan tentang iman. Iman itu bicara tentang apa yang sudah terjadi di depan, di alam supranatural, di alam roh, hal-hal yang supranatural, sehingga saudara tinggal berharap itu menjadi realita. Bukan hanya pada masa saudara, tapi pada masa generasi berikutnya. Lihat apa yang terjadi pada diri Yesus. Strategi Yesus 2000 tahun yang lalu ini. Ini betul menjadi contoh. Bukan hanya tentang power of knowing, tapi bagaimana dia bisa memanifestasikan dirinya. Sehingga seluruh kepenuhan Allah. Saya ulangi, seluruh kepenuhan Allah itu berdiam, berkenan diam di dalam dirinya dia. Lihat, saya mau menganugerahkan kepada saudara pewahyuan seperti ini. Sebelum kita berdoa. Bagaimana Yesus sebagai anak manusia, dia mengalahkan setan, meluluh lantakan setan. Dan pewahyuan ini menuntut dua hal. Pewahyuan ini menuntut dua hal. Yang pertama, bagaimana Yesus bisa mengalahkan sebagai anak manusia, mengalahkan setan. Yang pertama engkau harus tahu, salah satu kunci
manifestasi Allah melalui diri Yesus dalam menghadapi setan. Saya ulangi. Engkau harus tahu. Saya ulangi, engkau harus tahu. Salah satu kunci manifestasi Allah melalui diri Yesus dalam menghadapi setan adalah Yesus, dia berada pada posisi yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah. Dia berada pada posisi sangat kuat, bukan kuat. Dan penuh kekuasaan Allah. Makanya Rasul Paulus setelah duduk di tahta, dia menjelaskannya karena dia menemukannya bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi engkau harus tahu. Saya ulangi, engkau harus tahu salah satu, saya ulangi, salah satu kunci manifestasi Allah melalui diri Yesus dalam menghadapi setan adalah dia tetap gak pernah keluar dari posisi yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah. Saudara bisa baca itu Kolose 1 ayat 11. Yang kedua, bagaimana Yesus sebagai anak manusia bisa mengalahkan setan 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, berarti engkau harus tahu bahwa kuncinya itu Allah memanifestasikan dirinya. Sehingga dia berada di posisi yang kuat, sangat kuat. Dan penuh kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah menghendaki gerejanya pada masa sekarang ini di dunia juga wajib, harus mengikuti tepat seperti Yesus anak manusia itu. Jadi Allah sebenarnya telah menunjukkan bahwa Yesus adalah yang pertama sebagai bukti di mana Allah memanifestasikan dirinya di dunia ini. Berarti gerejanya adalah yang berikutnya dan yang terakhir. Saudara harus tahu, minggu depan saya akan uraikan pewahyuan ini. Tentu saudara bertanya, di mana? Karena saya wajib mengikutinya. Di mana posisi rohani? Dan bagaimana saya mencapai posisi rohani? Yaitu posisi yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah itu. Apa buktinya? Karena gereja harus mengikuti jejaknya Kristus itu. Ini penting buat saudara. Minggu depan saya akan lanjutkan. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Allah membuat engkau tahu apa yang dia mau lakukan. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat di masa yang akan datang. Termasuk adalah masa atau waktu menuai itu.
Allah membuat engkau tahu supaya engkau termasuk di dalam jajaran, di dalam rentetan kisah dia. Dan ingat, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus menunjukkan dirinya. Dia tetap teguh berdiri di posisi seperti itu. Pewahyuan ini harus membawa saudara bahwa Allah ingin memanifestasikan dirinya melalui hidup saudara. Allah tidak berkehendak engkau memanifestasikan dirimu sendiri, menunjukkan kehebatanmu, menunjukkan keterampilanmu. Saya tidak butuh gereja, saya tidak butuh firman Tuhan, saya tidak butuh bapak rohani. Cukup lihat keberhasilan saya. Saya punya harta. Saya didik anak saya dengan baik. Saya bawa mereka ke gereja. Engkau mengatakan engkau tidak butuh. Allah ingin mereproduksi dirinya. Itu tujuan awalnya dan tidak pernah berubah. Mengapa dia ciptakan manusia? Karena dia temukan hanya melalui manusia saja. Saya ulang, hanya melalui manusia saja. Maka semua itu bisa terjadi. Makanya saudara disebut anak Allah. Karena Allah ingin memanifestasikan dirinya lewat hidupmu. Sehingga engkau akan berada di satu posisi yang kuat. Posisi yang sangat kuat dan penuh kekuasaan Allah. Yesus telah menunjukkan jalan itu. Yesus telah menunjukkan caranya itu. Dan dia juga telah menunjukkan goalnya, targetnya, sasarannya. Amin. Allah menginginkan dari hidup saudara. Saudara bukan hanya mengerti tujuan Allah. Mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Bukan untuk memberkatinya. Saya ingin membebaskan saudara semua dari jebakan rohani, dari belenggu jebakan rohani ini. Bahwa manusia diciptakan adalah untuk diberkati, bukan. Allah memberkati manusia demi supaya tujuan Allah tercapai, yaitu mereproduksi dirinya, memanifestasikan dirinya lewat manusia. Saya berdoa hari ini terjadi kelepasan. Setelah engkau mendengarkan firman itu, engkau mengubah trackmu, jalur kereta apimu. Selama ini engkau berada di tempat yang salah. Engkau menilai segala sesuatu dari berkat. Saudaraku, Allah hari ini membebaskan hidupmu. Ketika dia berfirman, dia bukan hanya menunjukkan apa yang akan terjadi pada hidupmu, tapi dia memberikan kepada engkau kuasa untuk mengetahui apa perbuatan-perbuatan apa yang akan dia kerjakan semasa hidupmu dan juga semasa yang akan datang. Dia akan membuat engkau tahu tentang semuanya itu. Terima kasih untuk kemerdekaan. Terima kasih untuk anugerah. Di mana firman-Mu yang menjadi kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dan sungguh hal ini terjadi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengungkapkan dari niat hati-Mu sendiri. Demi hamba-Mu Daud. Demi kami Tuhan. Engkau membuat kami untuk tahu Tuhan. Engkau membuat kami untuk tahu perbuatan-perbuatan besar yang akan Kau kerjakan. Lewat hidup kami, di hadapan kami, di masa yang akan datang. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ini. Terima kasih untuk masa-masa seperti ini Tuhan. Sekarang kami tahu. Sehingga kami bisa berkata sama seperti Elisa. Aku sudah tahu, diam. Tidak ada yang bisa mempengaruhi apa yang aku sudah tahu. Bapa, terima kasih. Kami akan berjalan dengan tegak.
dengan berjalan bukan dengan tertati-tati, tapi kami jalan dengan tegak karena kami sudah tahu. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Engkau ungkapkan pada kami pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami bersyukur padamu, terpujilah namamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.